saya sampaikan benar-benar hati-hati. Sebagian orang ya terlalu berani misalnya menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan tuduhan yang tidak-tidak. Saya ini suka baca bukunya beliau. Ya, hati-hati nuduh Wahabi itu tukang mengkafirkan, Wahabi tukang menghalalkan darah manusia, Wahabi tukang menyatakan orang di neraka jahanam. Hati-hati. Ucapan dia itu tidak hilang begitu saja, tercatat. Kalau seorang tahu jasanya Syekh Muhammad bin Wahhab, bagaimana Saudi sebelum berdiri kerajaan Arab Saudi. Di antara yang mendirikan kerajaan Arab Saudi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab yang dikatakan Wahabi itu kedudukannya seperti Tuanku Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro di tanah air, pahlawan yang berjasa mendirikan kerajaan Arab Saudi. Kemudian menuduh Arab Saudi Wahabi, orangnya kejam, suka. Allah tanya orang-orang umroh dan haji, apakah ketakutan kalau sampai di Arab Saudi? Apakah dikejar-kejar sama orang Arab Badui untuk dibunuh di sana? Kan tidak ada seperti itu. Lihat Raja Salman, Raja Wahabi waktu datang, apa kemudian menakut-nakuti orang Indonesia atau beri bantuan kepada Indonesia? Dia beri bantuan kemana-mana saja, bahkan meskipun mazhabnya berbeda, ya, mazhab fikih berbeda nggak jadi masalah, dia beri bantuan. Saudi beri bantuan kepada Palestina, kepada Suriah, ya, kepada Yaman, kepada Mesir, kepada Indonesia, meskipun mazhabnya berbeda. Tapi kalau menjelaskan ini syirik, ya harus dijelaskan. Kalau ini bid'ah harus dijelaskan. Tapi bukan berarti kemudian mengkafirkan, menumpahkan darah, itu tuduhan yang tidak. Sebagian orang terkena hasutan seperti ini. Hati-hati kalau dia menuduh Syekh Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab adalah begini, sesat dan menyesatkan, tanduk syaitan dan macam-macamnya. Ingat, dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan Syekh Abdul Wahhab. Saya khawatir pahalanya tidak cukup untuk ditransfer kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Maksud saya hati-hati ikhwan, jangan cepat termakan dengan apa? Isu dan tuduhan, ya. Karena kalau kita menuduh orang tidak, jangankan nuduh orang muslim, nuduh orang kafir saja kita bermasalah nanti pada hari kiamat kelak. Apalagi nuduh seorang muslim, apalagi seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan dia tentunya tidak maksum. Dia seperti ulama yang lain, punya salah dan punya benar. Tapi bukan berarti kemudian kita menuduh dengan tuduhan tidak. Katanya mengharamkan salawat kepada Nabi. Mana enggak kita salawat terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak benar. Katanya mengharamkan ziarah kubur. Siapa bilang ziarah kubur dianjurkan? Ikut pengajian di Masjid Nabawi semuanya suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau ziarah kubur minta sama mayat, itu baru tidak boleh. Tuduhan yang tidak benar. Apalagi mengkafirkan kaum muslimin. Mana kita mengkafirkan kaum muslimin? Mana orang dai sunnah mengkafirkan kaum muslimin? Pernah dengar pengajian di mana? Kalau ada lapor sama saya. Tidak benar, tuduhan yang ngawur. Oleh karena hati-hati ya. Tuduh teroris. Di mana terus? Di Arab Saudi sih dibom sama orang-orang teroris. Sebelum Indonesia dibom, yang dibom di mana? Di Arab Saudi dahulu. Oleh karenanya hadirin hati-hati. Jangan. Wassalamualaikum. Kenapa orang bisa gak senang dengan perayaan Maulid Rasulullah SAW? Kenapa gak senang? Sebenarnya bukan gak senang. Kita hanya menghindari nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang juga baru saya sadari. Karena dulu saya juga merayakan hal-hal seperti ini. Dengan cara apa? Kumpul-kumpulan, mahalul qiyam, bikin ibadah-ibadah baru. Yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ritual-ritual yang ada di dalam acara maulid. Baca ini, baca itu, habis itu mahalul qiyam, baca doa, bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Bahkan bukan cuma bagi-bagi makanan, ada tradisi yang sampai nginjek-nginjek makanan, rebut-rebutan makanan. Acara-acaranya banyak yang kacau teman-teman di acara bid'ah. Cuman karena ini sudah menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Ya sudah dibiarkan saja. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang tidak boleh dibiarkan. Apalagi sampai dianalogikan dengan kelahiran seorang anak. Apakah para sahabat dulu tidak bahagia dengan datangnya hari kelahiran Nabi? Ini bulan lahirnya seorang Nabi. Kalau saya bertanya kepada kalian, Nabi Muhammad SAW ini lahir langsung menjadi Nabi atau tidak? Pada bulan apa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi? Kelahirannya seorang anak atau kelahirannya seorang Nabi itu berbeda. Dan meskipun berbeda, tidak ada salah satu di antara keduanya yang dirayakan sama umat-umat terbaik pada zaman dahulu. Apakah kita merasa lebih baik daripada para sahabat? Apakah kita merasa lebih baik daripada keempat imam mazhab? Apakah mereka tidak gembira dengan lahirnya seorang Nabi sampai tidak melakukan perayaan-perayaan? Jelas mereka gembira. Cuman ketika mereka bergembira, apa yang mereka lakukan? Menghidupkan sunnahnya setiap hari. Dan apalagi mereka lakukan? Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Mengerjakan yang diperintahkannya, bukan membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru, bacaan-bacaan zikiran baru, sehingga itu menjadi salah satu target dari dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu perkara baru dalam agama. Siapa yang pas kok berbicara bid'ah? Ya karena saya sudah banyak mendengar dari berbagai macam ulama yang memaparkan bid'ah itu apa, bid'ah itu apa. Jadi apa? Ketika mendengar seperti ini, analogi-analogi dari orang-orang semacam Gus Baha, ya kita gampang untuk menepisnya. Bukan masalah kita senang atau tidaknya. Senangnya kita kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu. Lanjut dulu.
acara-acara bid'ah maulid, mereka akan menggunakan cocok logi dalil untuk membenarkan acara tersebut. Bahkan mereka ini dengan acara-acara seperti ini pun mereka menggunakan dalil-dalil palsu untuk membenarkannya. Kenapa? Sudah gak ada dalil, teman-teman. Gak ada dalil sebenarnya mereka untuk membenarkan acara tersebut. Dan kita sebagai anak muda bangsa wajib untuk memberikan nasihat, mengajak. Kenapa? Ini adalah suatu kesalahan. Apa salahnya? Yang menyalahi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah merayakan tahunan acara kelahirannya. Acara tahunan di dalam Islam sudah ada, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maulid Nabi bukan bagian dari Islam, tapi Maulid Nabi bagian dari Syiah Fatimiyah. Mereka yang merayakan. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad SAW, faman angkarol maulida faqila lahu, misalnya lima tafrahu bi maulidin nabi, apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anak keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku wis seneng. Lho iki lahire nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya maulidu hadzal nabi ini jelas al-maktub beh membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten ta logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak-agak joget maknanya toroban, tapi kalau tak maknanya gitu masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani. Terus fahazarul yumni gharrat, mongkau tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal. Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni, apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak, Nabi justru tawafa rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita, karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi, karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol, semuanya berkah. Maulid itu Abu Lahab, sampean cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama untuk barokah maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus ya Bang ya Gus Bang. Kalau niku keluarga Kudus, bapak kula tiyang Kudus. Terus ketok itu aku Bang, tenang ya Bang, rasa tersinggung. Nah niki teng Khaulal Ikhtifal niku halaman 15. Kesane jawab Habib niku mboten nomor Habib Haidar Habib sing nyemak. Kula waos Habib kersane ana seksine ten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dawuh Sayyid Muhammad nyritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran di maulidin Nabi. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumis Senin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Dados Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari iku ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten? Aminah, mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten tok niki Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane mahallul qiyam, tapi urun. Apang mahallul qiyam tok gak urun. Urun, Bang, maksudnya urun. Dadi krungu kabar Nabi lahir iku urun, sing diurunno gak main-main. Jariyahe pembantu sing biasa ngurus ngopine, ngurus macam-macam. Dikekno Aminah ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kafir. Dados
khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiang Islam, tiang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq daripada zaman krungu-krungu kok mubalek takbire ra ono tapi ngomongi ra barbar, mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Masan Karwan niki. Wae teng Khaulul Ghifan nomor 15. Kula waca ya. Wa yaqulu fi dzalikal Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi, "Idza kana hadza kafiran ja'a dzamuhu." Lakone Bang. Iso kowe apal? Lah lakone saiki aku sing manani. Ah itu tuh. Soalnya nyanyi Bang. Aku sing. Sing apa, Bang? Ayo, mesti. إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. Lagunya telu ono sing cepet ono sing sedeng. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا، بأحمد مسرورا ومات موحدا. Ganti uang, ganti Bukhari telu. Terbaik apa kan? Ya. Ono sing ngrap situ abang. والنور يهدي الحائرين أضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. إذا كان هذا كافرا جاء مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه. وكأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي العشر ذل المرسلين
bariku lagu aku mulai Bang diurusan. Kandhane. Ya niki kula maknani terus kula niku sakjane makdzur saking hormati bidin Mbak Don niku mengke terus ya apang nyanyi malih. Nggih ya saiki nggih kersane nyanyi neh. Pisan gas, Bang. Mungkin sing sering ngaos mriki kan sering pireng cerita niku. Kersane niki hormat teng majelis Maulid kula dudono takbire sore saking Sayyid Muhammad napa Alawi. Barokah Maulid niku pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab, padahal napa? Kafir. Sonten Al-Muhaddis Ad-Dimishki dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa dzamuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa terima podo-podo manusa. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal maulid turun, Bang. Jadi niku merdekane sinten? Suwaiba. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyelo Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahimi ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokah napa? Maulid. Ata teka apa anahu, ata teka maknane riwayat apa anahu satene Abu Lahab fi yaumil isnain ing dalam dina Senin daiman ing dalam selawase-lawas iku yukhafafu den gawe ringan apa anhu sange Abu Lahab. Jadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane niki apang ganjarane kathah. Kok kadang ngaji mbek kiai iku sumpek, nek sapang nyanyi iku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Ya pang ya clear ya. Nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Lah nak ngaji tok bingung kabeh. Lah mulane ya ana ngaji, ana nyanyi. Nggih Beb nggih, cocok ya Beb. Nggih. Ya nak ngaji tok ra paham bingung, nyanyi tok ra paham goblok, bingung mbek goblok elek kabeh. Lah niki mun koalisi wonten Habib, wonten kiai, wonten penyanyi, mun. Lho mboten nyanyi mboten app, asal kanggo apik mboten app. Malam ya taghonna bil Quran falesa. Dadi ana taghonine maca Quran iku ya ana taghon. Ya aku ngawur iki jek didalil, Mang. Kok darane nyanyi terus singgung. Oh, aku mantu kiai darane penyanyi Gus, Pak. Gak ngregani wong, maksudnya yo sing positif. Gak usah bantah. Kualat dibantah aku. Tapi kalau dewe Gus Asin, kiai ora oleh maksudno. Kula maksudno biasa, mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon kula. Mboten ate. Dados jelas ya, ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Dados Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Niku ditakhfif, diringakno aja. Seneng urun kula balen. Penting ditambah urun. Nek mboten tambah urun negara maulid teko ngono mangan gratis. Famad dzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri sepanjang umure bi Ahmadan apa masrurun. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wis seneng wa matalan mati sapa abet oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah maulid. Meneh dek santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari kamu pamit Bang, bar nyanyi nutup terus aku mulai. Kula wingi pamit bidin wajane kan kula riyen terus Gus Yasin ya Haidar terus diselip tiang kalis sitok putrane guru sitok putune Nabi dadi bismillah ngalah mawon. Serepot Musa. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran, nak dihitung apes yo sial yo ganjaran. Mergo mazlum napa? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis mek keluarga yo ganjaran. Wis pokoke tiga agama. Ketemu kon yo ganjaran wis. Piye-piye umat Kanjeng Nabi. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng
kantor dinasi Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong dia anak sing ra jelas soleh ora, enak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ra jelas soleh, ra jelas prospeke mawon seneng. Ya ora ana wong takok, kena apa seneng? Padahal ra jelas prospeke. Ya seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas soleh orane. Iku wae ra ono sing gugat, kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospeke. Kok ana wong gugat seneng mbek Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Sayyid Muhammad teng halaman 9, kalau ada